Baik, berikutnya kita akan masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini ada Romo Kris. Romo, boleh open mic-nya Romo? Ya, saya Sudah? siap. Sudah tergabung? Oh, sudah siap Romo Kris. Ya, Baik. Bapak Ibu oke. dan teman-teman rekan-rekan sekalian, sesi kedua akan dibawakan oleh Romo Kris. Kiat dan strategi yayasan menghadapi disrupsi. Nanti setelah eh, pemaparan materi dari Romo Kris akan diadakan juga sesi tanya jawab. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Romo Kris dan moderator kita Pak Agung. Silakan Romo. Baik Bu, terima kasih. Saya berbagi layar dulu. Sudah kelihatan? Sudah Sudah, Romo. Romo? Sudah. Oke, baik. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di Zoom meeting ini, saya Pastor Crispinus Silalahi, Kapusin, OFMK. Saya saat ini Ketua Yayasan Santo Yosef Medan yang ada di Pematang Siantar. Juga saat ini menjabat sebagai Ketua, itulah perkenalan singkat. Ya, saya diberi untuk bersharing bagaimana kami di yayasan ini menyikapi atau menghadapi disrupsi pendidikan. Ya, sharing saya yang pertama, bagaimana kami para pengurus, kepala sekolah dan juga guru itu melihat dan menyikapi, mendiskusikan disrupsi pendidikan yang ada juga dampaknya terhadap sekolah-sekolah kami. Dan nanti akan kami bagikan bagaimana rancangan kami, bagaimana framework yang kami buat untuk paling tidak untuk menghadapi atau beradaptasi nanti dengan disrupsi pendidikan itu. Lalu akan kami buat kesimpulan untuk kami. Ya. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kami pengurus yayasan dan para kepala sekolah sungguh meyakini guru adalah ujung tombak, garda terdepan pendidikan. Dan karena itu guru harus dibina, guru harus menjadi role model yang ditiru dan digugu atau tuturi handayani dari karakternya, dari sikapnya, dan juga bagaimana kedekatannya dengan peserta didik itu. Dan guru itu juga harus menjaga, merawat personal brandingnya sebagai guru, marwahnya sebagai guru. Maka para guru itu harus dibekali supaya mereka semakin terampil untuk mengajar, mendidik, mendampingi peserta didik sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Inilah keyakinan kami. Guru harus didampingi karena dibina,
karena mereka adalah ujung tombak. Lalu kami juga menemukan bahwa ada guru yang mudah beradaptasi dan mengadopsi perkembangan teknologi dalam proses belajar mengajar. Itu kami temukan untuk guru-guru yang muda. Tetapi guru-guru yang agak senior itu 50 tahunan ke atas itu agak sulit berubah. Dan ada yang akhirnya menyerah, memilih pensiun dini. Merasa lebih baik saya pensiun daripada saya menjadi beban bagi peserta didik. Ya, rasanya saya tidak bertanggung jawab sebagai guru kalau saya hanya mempertahankan cara-cara lama. Lalu ada juga kami temukan guru-guru itu masih berada pada paradigma yang lama, di mana guru menjadi sumber segala pengetahuan yang akan diterima dan diketahui oleh peserta didik. Teaching center. Ya, jadi harus mendengarkan guru itu. Ya, jadi metode ceramahnya yang lebih banyak. Dan juga mengajarkan seperti yang dia dapat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Itulah kami temukan di lapangan. Lalu kami juga, para pengurus, kepala sekolah, dan guru merasakan itu ada orang tua yang menganggap guru atau sekolah pendidik utama putra-putri mereka. Jadi menyerahkan seutuhnya. Sudah kami serahkan anak kami, ya kalianlah yang mengajarinya, kalianlah yang menuntunnya, kalianlah yang membentuknya. Itu yang seharusnya yang pertama, pendidik pertama adalah orang tua. Lalu yang kedua, sekolah, guru, lalu masyarakat. Lalu kami juga merasakan tantangan, yakni adanya perubahan perilaku, sikap, karakter peserta didik itu. Ya, teristimewa setelah PJJ, setelah COVID itu. Peserta didik itu cuek, kurang sopan, kurang peduli, dan terikat atau terbiasa dengan gadgetnya. Lalu individualis, daya juangnya lemah, semangat belajarnya kurang. Nah, maka untuk ini para guru kami yakinkan, dan kepala sekolah juga kami yakinkan bahwa peserta didik itu harus kita buat bertumbuh menjadi pribadi yang cerdas, peduli, punya integritas, berkarakter, dan berjiwa melayani. Karena itulah hakikat, esensi dari pendidikan, memanusiakan manusia. Juga kami, para pengurus dan kepala sekolah, menyadari masing-masing sekolah
harus memiliki karakter baik yang dijadikan sebagai kultur sekolah dan ciri khas sekolah itu. Kami cukup yakin bahwa anak akan bertumbuh menurut apa yang dibiasakan oleh pendidiknya ketika dia kecil. Maka perangai atau karakter yang baik yang telah dibiasakan sejak kecil akan menjadi sifat dan perilaku yang melekat pada dirinya. Ya, jadi sekolah harus memiliki kultur kebiasaan yang baik, ya, pembiasaan, dan inilah karakter baik inilah yang kami sosialisasikan menjadi pondasi dasar. Di atas karakter baik inilah dibangun ilmu-ilmu yang diajar oleh guru itu. Seperti dalam kitab suci dikatakan, ya, dirikan rumahmu di atas batu atau wadas yang kokoh. Ya, maka dengan memiliki karakter baik ini juga menjadi promosi kepada masyarakat tentang keberadaan sekolah itu. Ya. Dan ya, diharapkan ya, lulusan dari sekolah itu sungguh-sungguh menjadi siswa yang berkarakter. Lalu juga kami sadari untuk membangun sekolah itu dan supaya sekolah kita itu dikenal, sekolah kita itu sungguh berdampak kepada masyarakat, maka komunikasi dengan orang tua murid, komunikasi dengan masyarakat, ya, berkaitan dengan perkembangan akademik dan non-akademik peserta didik itu perlu ditingkatkan, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Jadi parenting, pertemuan dengan orang tua mesti direncanakan oleh sekolah untuk menjelaskan program sekolah, program unggulannya, karakter baik atau kultur sekolah itu. Maka merasakan, menyadari disrupsi pendidikan seperti yang kami sebutkan tadi di atas, maka kami, Yayasan Pendidikan Katolik Santo Yosef Medan, membuat framework untuk dari tahun 2022 sampai 2025 nanti. Ya, pertama, karena keyakinan tadi, guru harus didampingi, guru harus dilatih. Maka kami membangun learning center, aulanya lengkap, jadi supaya nyaman untuk pelatihan, workshop. Ya, kami buat di situ, ada di aula itu lengkap dengan AC-nya. Guru-guru juga menginap di sini, maka kita buat penginapan ya untuk tempat guru kita bermalam, karena pelatihan workshop yang kami buat itu sejak tahun lalu itu 3 hari, ya, 3 hari berturut-turut. Nah, lalu setelah kami bangun learning center itu dan sudah selesai, maka kami buat itu pelatihan workshop untuk semua guru per PASE. Jadi guru PASE untuk PASE A, PASE B, PASE C, PASE D sudah selesai. Sekarang sedang berlangsung untuk fase E, untuk tingkat SMA. Dan kami juga buat pelatihan workshop untuk mata pelajaran. Ya, untuk tahun ini kami pilih 3 bidang studi, yakni bahasa Indonesia,
matematika, dan bahasa Inggris. Mengapa 3 ini kami buat? Untuk meningkatkan literasinya, maka bahasa Indonesianya harus bagus, ya. Bahasa Indonesianya harus bagus, harus benar-benar memahami, ya, SPOK, ya. Lalu dengan memahami struktur bahasa Indonesia dengan baik, di mana predikat, di mana subjek, di mana objek, di mana keterangan, di mana kata sambung, dan lain-lain, maka mereka akan dimudahkan untuk memahami, mempelajari bahasa asing, bahasa Inggris. Nah, lalu dengan pemahaman yang baik itu, nanti kita ajak mereka berpikir melalui pembelajaran matematika itu. Lalu kami juga, karena pegawai itu juga termasuk garda terdepan dalam pelayanan seperti satpam, kebersihan, tata usaha, maka kami juga membuat untuk pelatihan untuk para pegawai. Lalu retret tahunan untuk guru dan pegawai. Retret ini kami buat untuk induksi, untuk pendalaman visi misi dan values sekolah, values yayasan, spiritualitas pelindung, dan juga katolisitas, ya, identitas kita sebagai sekolah Katolik, dan katolisitas yang hendak dipahami oleh semua guru di bawah Yayasan Santo Yosef ini, ya. Jadi kami sungguh membuat ini dari pengurus yayasan terlibat langsung dalam retretnya untuk menginduksi supaya semua memahami dengan baik visi misi yayasan, values-nya, ya, dan juga spiritualitasnya. Kami juga meyakini bahwa kunjungan, pertemuan langsung, melihat langsung ke lapangan itu sesuatu yang baik. Maka kami membuat kunjungan terjadwal ke tiap-tiap unit untuk mengevaluasi, untuk memonitoring dari apa yang sudah dilatihkan, ya, dan juga untuk mengevaluasi bagaimana proses belajar mengajar, bagaimana kinerja dari para pegawai, dari guru, dan juga kepala sekolah. Kami juga membuat, merencanakan, dan sudah berjalan, itu pelatihan dan pertemuan dengan para kepala sekolah. Ya. Jadi untuk menentukan uang sekolah antara lain untuk membuat penganggaran, kami bertemu, berbicara dengan kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah pun ikut memikirkan bagaimana mensejahterakan guru dengan berani mereka menaikkan uang sekolah, dan kalau dinaikkan uang sekolah maka guru-guru juga harus meningkatkan pelayanannya karena kita memberikan pelayanan jasa. Inilah framework yang kami buat untuk mengatasi sebagian dari disrupsi pendidikan yang terjadi di unit-unit kami, ya, dan juga untuk mengantisipasi tantangan zaman. Maka dari apa yang saya sampaikan tadi, kami memberikan kesimpulan untuk kami sendiri, untuk menarik untuk kami apa yang harus kami buat. Maka, ya, pengurus yayasan
harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru, dan pemerhati pendidikan. Ya, kami mencari, kalau tidak bisa kami memberi materi yang diharapkan untuk pengembangan kompetensi guru, kompetensi akademiknya, kompetensi kepribadiannya, kompetensi sosialnya dan moralnya, maka kami mencari bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain. Ya, jadi kami saat ini sungguh merasakan betapa enaknya, baiknya itu berkolaborasi. Ya. Guru mesti dipersiapkan menghadapi disrupsi pendidikan ini melalui pelatihan, melalui workshop, melalui retret. Ya. Dan ini sudah kami buat sejak tahun lalu, dan tahun ini juga akan berlangsung bagi yang belum retret. Ya. Karena unit kami ini ada 40 unit sekolah dan guru dan pegawai hampir 900-an. Ya. Izin Romo, tinggal 3 menit lagi Mo. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Guru harus diajari, dilatih supaya mampu ya mengadopsi, supaya mampu beradaptasi dengan perubahan. Ya, karena tidak bisa disangkal bahwa kemajuan teknologi ini harus kita pakai, ya. Karena peserta didik kita itu sudah generasi milenial. Mereka lahir sudah di sampingnya segala kemajuan teknologi. Dan sungguh kami yakini dan sering kami katakan kepada guru itu bahwa mereka harus menjadi role model pada peserta didik itu. Mereka mesti berkarakter, mereka mesti menunjukkan integritasnya. Dan terakhir kami kutip yang dikatakan oleh Bapak Paus Fransiskus. Seorang pendidik menyampaikan pengetahuan, nilai-nilai dengan kata-katanya, tetapi kata-kata itu akan berdampak sangat menentukan pada anak-anak dan orang muda jika kata-katanya itu disertai dengan kesaksiannya, dengan cara hidup sistem. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa Romo. Tepuk tangan dong buat Romo Kris dong. Wah, keren banget nih. Mantap. Oke, sekarang masih ada waktu 15 menit ke depan. Kira-kira siapa yang ingin bertanya, teman-teman? Silahkan. Kalau oke. Ya, saya kasih 2 kesempatan pertanyaan ya. Ya, Pak Thomas. Ini SMA Thomas Aquino ya? Saya Pak Thomas ya. Ya, Pak Thomas. Ibu Ina, silakan Ibu Ina. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Bu. Saya hanya ingin menanyakan Romo, kalau dari dulu kan dalam sekolah Katolik itu yang mengajar tuh Romo, suster, bruder kayak gitu kan. Artinya kualitasnya memang orang-orang yang sudah dibentuk. Nah, sekarang saya ingin menanyakan secara gerejani itu, gereja adakah dia program khusus untuk membentuk guru-guru Katolik ini, terutama yang muda-muda ini, agar kekatolikannya itu bisa disalurkan nanti dalam kegiatan pendidikannya. Itu saja, terima kasih. Oke, luar biasa. Silakan Romo. Oke, terima kasih Bu, pertanyaan yang baik ya. Kita sharing di sini ya. Kita dari pengurus yayasan, kita katakan kepada guru-guru kita itu supaya terlibat dalam hidup menggereja. Ya, terlibat dalam hidup menggereja. Nah, keterlibatan itu juga kita katakan ya memang, tapi jangan sampai mengorbankan
peserta didik di kelas. Karena banyak juga guru-guru kita ini menjadi pengurus gereja. Mungkin kalau kadang ada guru itu yang permisi karena urusan perkawinan, ada urusan kematian, dan lain-lain. Dan yang muda-muda itu kita katakan guru yang muda minimal mereka bisa terlibat di OMK dan di sekolah minggu. Begitu Bu, banyak guru kita yang terlibat di gereja. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita anjurkan Bu. Berarti dihimbau untuk keterlibatan dalam dinamika gereja ya Mo ya? Iya. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Ina. Oke. Tepuk tangan buat Bu Ina dong, luar biasa dong. Semoga terjawab ya Bu ya. Terima kasih. Oke, yang lain ada pertanyaan? Yes. Ini siapa nih? Pak Cucun kah? Silahkan Pak Cucun. Terima kasih. Selamat pagi Romo. Apa yang disampaikan Romo tadi sangat menarik sekali untuk sistem di yayasan yang dimiliki oleh Romo. Romo berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, terutama untuk guru. Apakah ada sistem-sistem atau strategi punishment gitu ya untuk guru-guru yang misalkan dalam melanggar kode etik dan sebagainya? Mungkin sharingnya dari Romo bagaimana berkaitan dengan hal itu. Yang kemudian yang kedua berkaitan dengan untuk sistem perlindungan guru. Kita ketahui saat ini itu guru itu merasa khawatir, semuanya masih belum merasa aman dalam mendidik anak-anak, berkaitan dengan mungkin orang tua saat ini sangat kritis sekali berkaitan dengan kekerasan verbal dan sebagainya, macam-macam seperti itu. Apakah di tempat Romo pernah ada kasus-kasus seperti itu? Terima kasih Romo. Oke, silakan Romo. Baik, terima kasih Pak. Mengenai kode etik itu ya misalnya ada pelanggaran guru ya, teristimewa yang berkaitan dengan peserta didik ya. Di unit kami ini ada yang diberhentikan, kami suruh untuk menarik diri ya, karena itu kode etik seorang guru terhadap peserta didiknya. Ini bukan kekerasan sebenarnya, kekerasan fisik ya, tetapi karena ya hubungan percintaan. ya begitulah. Jadi ya kita katakan ini kalau dipertahankan seperti itu, dia akan mencoreng nama baik sekolah kita ya. Jadi kita katakan itu tidak bisa. Itu karena sudah ada aturan juga kita buat di situ. Mengenai kenyamanan di tempat kita ini ya, sejauh saya ini baru 3 tahun di yayasan ini, rasa-rasanya hanya pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu yang terjadi. Lalu guru-guru untuk SDM-nya ya, kalau dalam pembinaan itu kami sampaikan yang normatif. Kalau kami berjumpa di unit itu, kami sampaikan juga bagaimana guru itu supaya benar-benar menjadi tokoh anutan, ya, menjadi role model termasuk di sekolah dan di masyarakat. Begitu Pak, atau masih ada yang terlupa tadi? Nah, berkaitan itu Romo, mungkin ada kasus yang guru mengikuti P3K gitu Romo, itu yang menjadi permasalahan saat ini Romo. P3K. Oke.
karena dibuat dalam aturan kami di sini ketika kita terima menjadi pegawai, ada aturan. Ketika masih honor-honor, kita beri kebebasan untuk mengikuti mau CPNS begitu. Tapi ada aturannya sedikit bahwa mereka mesti, ya, itulah etikanya, permisi, ya, berkomunikasi dengan kepala sekolah. Paling tidak berkomunikasi dengan kepala sekolah. Tapi kalau tidak, hanya diam-diam begitu, kita beri sanksi. Artinya karena dia masih honor kontrak, nanti tidak kita perpanjang kontraknya, begitu Pak. Ya, karena sudah dari awal sudah kita buat demikian perjanjiannya, mereka tanda tangani dan mereka membuat demikian. Nah, itulah yang kita mempraktikkan apa yang kita sepakati, kan namanya kesepakatan sejak awal. Begitu Pak untuk itu. Jadi untuk yang honor itu bebas mereka. Ya, itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih jempol buat Pak Cucun dong. Luar biasa. Salam pramuka ya Pak. Bajunya pramuka ini luar biasa nih. Yes. Karena tinggal 3 menit lagi, satu lagi pertanyaan dari Suster Helaria. Silahkan. Satu pertanyaan. Baik, terima kasih. Ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ster. Clear. Terima kasih. Ini masih menindaklanjuti pertanyaan dari Pak Cucun ya, Pak Romo. Cucun. Ya, kalau tadi Romo membahas tentang punishment yang diberikan kepada guru kita. Sementara pertanyaan saya adalah, tindak lanjut apa yang kemudian dilakukan oleh pihak yayasan berkaitan dengan SDM kita yang kemudian mengikuti program-program yang dari pemerintah. Apakah kemudian Romo meninjau kembali soal keuangan, soal gaji dan segala macam, atau yang lainnya. Jadi saya ingin mendapatkan sharing dari Romo tindak lanjut dari yayasan, bukan lebih pada guru. Terima kasih Romo. Terima kasih Suster. Kami di sini sudah ada aturannya. Kalau guru misalnya sudah tidak kontrak lagi, tapi sudah menjadi calon pegawai tetap, bila mereka keluar mengundurkan diri, itu kita berhentikan, ada kita beri untuk bekal mereka sambil mencari pekerjaannya sesuai dengan peraturan. Tetapi kalau dia masih honor, ya, itu tidak ada, hanya gajinya pada bulan itu kita beri. Nah, Romo mohon maaf, bukan itu, tetapi misalkan begini, apakah kemudian pihak yayasan melakukan peninjauan kembali berkaitan dengan salary-nya, berkaitan dengan kualitasnya, semacam itu Romo. Terima kasih. Kami untuk gaji pegawai sebagai contoh, kami melihat bersama dengan para pengurus yayasan, ya, kapan hendak kami naikkan gajinya. Ya, jadi ada misalnya untuk gaji supaya kami lihat. Pertama bukan soal karena gaji mereka pergi. Itu bukan soal gaji, tapi mungkin yang mereka lihat apakah masa depannya lebih cocok di sini, ya, atau di negeri misalnya. Karena kalau mau lebih bebas-bebas kerjanya, katanya tidak ketat-ketat aturannya di negeri. Tapi kalau di swasta seperti ini sekolah Katolik ya ketat. Ya maka ketat terus di sini, kapan kita merdeka untuk tidak gampang bolos-bolos macam begitu. Ya, itu antara lain. Karena kita katakan, kita terangkan juga, kalau kita di sini bertahan
karena kita dimasukkan ke BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan seterusnya. Ya, jadi masa depannya nanti kalau sudah ada di 15 tahun dia di sini dan menurut kepesertaan di Ketenagakerjaan, dia sudah nanti akan mendapat pensiun setiap bulannya. Nah, begitu. Jadi guru-guru kita yang bertahan hingga sampai purna bakti masih umumnya mendapat pensiunnya itu cukup lumayan, ya itu Ster. Jadi itulah dengan pertama kami lihat ya bukan karena gajinya terlalu rendah. Nah, kadang ada relasinya dengan kepala sekolah mungkin kurang harmonis, ya. Jadi mereka resign, ada yang pergi mencoba-coba pergi menjadi ASN. Begitu, Ustaz. Baik, makasih Romo. Sama-sama, Ustaz. Luar biasa Suster Heria. Kasih jempol dong buat Suster Heria dong. Terima kasih. Baik, wah waktunya sudah selesai teman-teman. Saya coba bacakan dari sisi summary-nya ya. Ya. Oke, dari sisi yang pertama, catatan saya adalah yang menarik bahwa karakter sekolah yang kuat itu akan berpengaruh terhadap output siswanya. Karakter yang kuat adalah sebagai ya gurunya punya karakter yang kuat, kepala sekolah punya karakter yang kuat, sehingga itu akan berdampak output buat siswanya pun punya karakter yang kuat juga. Tentunya dengan sistem yang berbeda-beda dalam pelatihan dan pendidikan setiap sekolah. Yang kedua, nggak kalah penting lah, tidak hanya kita fokus terhadap kualitas pendidikan dan karakter buat pribadi kita, tapi ternyata kita harus punya daya komunikasi. Komunikasi antar orang tua pun penting. Jangan sampai kita panggil orang tua cuma gara-gara anaknya masalah. Padahal secara mengedukasi orang tua itu adalah bagian dari promosi juga. Edukasi kepada orang tua adalah bagian dari engagement antara sekolah kerjasama dengan orang tua. Karena anak itu kan pastinya posisinya nggak hanya di sekolah. Dia pulang pasti ke rumah juga. Sehingga kolaborasi antara sekolah dengan orang tua itu harus kudu wajib. Nah, itu dilakukan. Kemudian, yang menarik adalah konsisten membangun kualitas pembelajaran dan guru-guru. Terutama tadi Romo membuat pelatihan, membuat pelatihan secara tersistem dan learning center, sampai Romo juga bikin retret rekoleksi agar guru-guru secara kualitas karakternya lebih konsisten. Namun yang mesti ditambahkan adalah konsisten membangun kualitas branding, kualitas marketing, kualitas penjualan yang terkadang kita lupa terhadap komponen itu. Kalau dalam strategi bisnis, kualitas produk tentunya tadi pembelajaran, guru, dan kepala sekolah dan sebagainya. Tapi kualitas sistem marketing promosinya nggak kurang. Makanya ada orang yang bagus kok nggak terlihat sih. Mutiara yang bagus kok nggak terlihat. Karena memang komunikasinya tidak insentif dan tidak sangat masif. Yang berikutnya, yang pasti aturan dalam organisasi, reward punishment, itu penting banget. Itu sebagai komitmen bahwa pembentukan karakter itu sebagai reward juga. Komitmen organisasi dalam membentuk para guru sehingga lebih punya aturan, lebih disiplin dan sebagainya. Terima kasih Romo, kasih jempol buat Romo dong, luar biasa. Terima kasih Mo, salam sukses Romo. Mantap. Ya, saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Ibu Agatha. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Romo Kris, terima kasih Pak Agung. Bapak Ibu, setelah ini kita ada break sebentar. Kurang lebih sampai jam 10:05 ya Pak Agung ya, cukup ya? Cukup. Cukup. Kita break sebentar, Bapak Ibu yang ingin mungkin mau minum atau ke toilet, nanti kita akan sambung ke sesi yang ketiga dan sesi yang keempat. Baik, silakan untuk break ya Bapak Ibu, nanti kita kembali lagi jam 10:05.